Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pristi Ika Puspita Dewi. Saya adalah seorang guru yang mengajar di SD Negeri Cendono yang berlokasi di Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Saat ini saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan keempat tahun 2021 di LPTK Universitas Mula Warman Samarinda. Sebelumnya tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Lambang Subagyo MSI selaku dosen pembimbing saya dan juga Ibu Isma Hayati SPD selaku guru pamong saya. Serta tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Ibu In Susilowati SPD selaku Kepala Sekolah di SD Negeri Cendono. Dalam kesempatan kali ini saya akan menayangkan praktek pembelajaran saya yang pertama, yaitu tentang sistem atau gangguan peredaran darah pada manusia di tema 4, subtema 2, pembelajaran 1, dan juga tentang amanat pada sebuah pantun. Jalan-jalan ke Kalimantan, jangan lupa lihat Bekantan. Berikut video pembelajaran, semoga bermanfaat dan menyenangkan. Selamat menikmati. Oke, rekamannya sudah ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Pikiran cerdas, ya, dan sehat. Yes, bagus. Anak-anak, adakah yang nggak masuk hari ini? Siapa yang nggak masuk hari ini? Nihil, Bu. Satu kelasnya siapa yang nggak masuk? Oh, nihil, bagus. Nah, anak-anak, karena hari ini ternyata bisa masuk semua, alhamdulillah. Wika ucapkan hari ini bisa kita ikuti bersama. Nah, anak-anak, sebelum memulai pelajaran, Wika tidak lupa mengingatkan kalian untuk tetap melaksanakan protokol COVID. Ya, jadi tetap praktekkan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, Wika punya sebuah nyanyikan bersama-sama ya. Jadi ini akan membantu kita menanamkan rasa nasionalisme. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Lagunya. Nah, oke, yuk nyanyi bersama kamu negeri. Satu, dua, tiga. Ada negeri bagus. Nah, belajar apa saja, Bu? Nah, jadi hari ini tujuan pembelajaran kita adalah setelah mengamati sebuah video. Jadi bukan nanti memberikan kalian sebuah video, kalian mengidentifikasi amanat yang terkandung dalam sebuah pantun ya. Jadi mencari amanatnya. Kemudian setelah melakukan amanat, kalian harus bisa membuat pantun. Setelah itu di pembelajaran IPA, setelah mengamati video lagi, kalian bisa menjelaskan
menjelaskan gangguan pada sistem peredaran darah dengan benar. Setelah itu kalian harus membuat laporan singkat. Nah, anak-anak sebelum memulai pembelajarannya, hampir saja Bu Ika lupa, kita belum berdoa. Yuk, hari ini siapa yang memandu doa jadwalnya? Yuk, dipandu dulu teman-temannya. Oke, silakan berdoa yuk. Aman, Bu. Duduk siap berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Tepuk. Bu PPK nasionalis religius mandiri gotong royong integritas. Bagus. Nah, anak-anak sebelum pembelajaran Bu Ika mau bertanya dulu dengan kalian. Masih ingat kan pembelajaran kemarin? Ayo, siapa yang ingat kemarin kita mempelajari apa? Nyalakan mikrofonnya. Mempelajari ciri-ciri pantun. Coba Ros Faris, apa saja kemarin ciri-ciri pantun Faris? Bersada, BAB atau AA. Bagus. Lalu Ya, baik terdiri dari 4 baris. ya, terdiri dari 4 baris. Kemudian apa lagi selain itu masih ada 2 ciri-ciri lagi. Baris 1 dan 2 merupakan sampiran. Ya. Baris 3 dan 4 merupakan Isi. ya, isi. Jadi di belajar yang lalu kita mempelajari bahwa pantun itu mempunyai 4 baris, 1, 2-nya sampiran, yang 3, 4 merupakan isinya. Nah, hari ini pada pembelajaran pertama kita akan mempelajari tentang mencari anak. Sebelum itu, bagaimana jika punya materi? Nah, ya caranya mencari amanah pantun. Nah, coba perhatikan dulu video ini, dipersiapkan buku tulisnya sama bolpennya. Nanti kalau ada sewaktu-waktu yang penting, bisa stop videonya, kalian catat ya. Tidak hanya memperhatikan, kalau tidak nyatet nanti pas ada soal kalian pasti sudah lupa. Kalau dicatat kalian tetap ingat ya. Kita mulai ya videonya. Di sini ada contoh pantun. Bersih-bersih dengan papa, mengecat rumah dengan pagar. Istirahat cukup, janganlah lupa, peredaran darah menjadi lancar. Nah, dari pantun ini, coba kita lakukan adalah menentukan mana yang sampiran dan mana yang isi. Yang sampirannya adalah bersih-bersih dengan papa, mengecat rumah dengan pagar sampiran. Lalu kalian lihat isinya. Istirahat cukup, janganlah lupa, peredaran darah menjadi lancar. Jadi setelah itu kita fokus ke isinya saja anak-anak ya. Nah, di isinya ini kita tentukan. Nah, ini caranya menentukan pantun. Kalian catat dulu di buku daringnya ya, Bu Ika dikte nih biar kalian tidak ketinggalan. Yang pertama, cara menentukan amanat pada pantun biar tidak lupa. Biasanya kalau cuma diputarkan video, kalau tidak dicatat mesti gampang lupa ya. Kayak udah orang tua saja pikunan ini ya murid-muridnya. Sekarang Bu Ika punya LKPD atau lembar kerja peserta didik ya. Di sini ada tugas. Kalian tulis dulu di buku daringnya. Langsung saja ditulis pantun 1 maknanya apa, pantun 2 maknanya apa. Terlihat ya di layar? Pantun 1 yang mana, pantun 2 yang mana terlihat? Terlihat, Bu. Bagus. Jangan lupa dikasih nama atas sendiri di buku daringnya. Nama, kelas, nomor absen. Terus bawahnya langsung ditulis soalnya dan jawabannya.
Bu Ika beri waktu 10 menit cukup ya. Jadi satu pantun 5 menit selesai. Nanti kalau sudah selesai di foto, nanti di akhir pembelajaran di foto dan dikirim ke link yang Bu Ika bagikan di grup ya. Nanti linknya dibagikan di grup. Sekarang dikerjakan dulu. Bu Ika kasih waktu 10 menit. 10. Ayo, siapa yang berani membaca hasil kerjanya? Saya, Bu. Oke, bagus. Desita, coba dibaca. Desita mau pantun 1 apa pantun 2? Pantun 1. Ya, silakan dibaca. Temannya memperhatikan. Monyet tetangga memanjat kelapa, kelapa dibelah dengan pahat. Rajinlah untuk berolahraga agar tubuh menjadi sehat. Makna, agar tubuh kita sehat, kita harus rajin berolahraga. Bagus, agar tubuhnya tetap sehat, kita harus rajin berolahraga, enggak boleh bermalas-malasan. Kalau malas-malasan nanti tubuhnya banyak lemak, lemaknya masuk ke peredaran darah, menyumbat saluran darah, terus bisa terjadi gangguan peredaran darah. Nah, siapa lagi? Desita bagus, Desita Bu Ika beri bintang. Nanti pas pelajaran tatap muka, Bika diminta ya bintangnya, kita masukkan ke tempat bintang seperti biasa. Ayo, siapa lagi selain Desita yang mau berani? Kurang yang pantun kedua. Saya, Bu. Ya, Malah bagus. Ayo Malah, baca. Sore hari bermain bola. Bola disebut si kulit bunda. Pembuluh darah harus dijaga agar darah mengalir dengan lancar. Maknanya, kita harus menjaga pembuluh darah agar darah mengalir dengan lancar. Kita harus menjaga pembuluh darah agar darah tetap lancar. Boleh, bagus, boleh anak. Boleh, jadi kalau kita mau tetap lancar, kita harus menjaganya. Bisa dengan apa? Istirahat cukup, banyak minum air putih, terus makan sayur dan buah-buahan. Nah, bagus sekali. Malah juga pemberani. Malah Bika kasih bintang. Nanti pas PTM, minta Bika ya bintangnya. Nah, anak-anak, ternyata kalian sudah bisa nih mencari amanat pantun. Nah, untuk itu ada lembar evaluasi. Mau ngetes nih, tadi sudah bisa mencari amanat pantun. Nah, sekarang anak-anak berarti harus membuat pantun. Nah, buatlah satu pantun bertemakan kesehatan sistem peredaran darah. Bebas, pokoknya temanya tentang kesehatan sistem peredaran darah ya. Ditulis juga di buku daringnya. Presentasikan pantunmu satu persatu secara bergantian. Jadi nanti satu-satu Bika panggil, Bika nilai. Lalu nanti kalau sudah pembelajaran berakhir, jangan lupa diklik, difoto, diklik, terus dikirim ke link yang Bika kirim nanti. Oke? Nah, Bika beri waktu, enggak sampai 5 menit nih, cepet ini pinter semua anak Ibu Bika ini. Buat pantun 1 ya, Bika kasih waktu, sama Bika ngecek prosesnya kalian. Ada enggak nih yang males-malesan enggak membuat pantun? Nih, Bika lihat gambarnya kalian. Oke, Bika kasih waktu ya, silahkan membuat pantun. Halo? Hai. Bagus, masih fokus, lanjut. Sudahkah ada yang selesai? Sudah. Cepat sekali. Wah, bagus, cepat sekali ini. Anaknya Bika ini hebat semua, ini berarti wis mahir. Yuk, Bika mulai ya, Bika nilai sekalian ya. Dibaca pantunnya satu persatu, mulai dari Desita. Di sekolah belajar berhitung terus-menerus supaya lancar. Jagalah kesehatan jantung supaya peredaran darah lancar. Berhitung lancar ya, bagus Desita, keren. Oke, nilainya nanti di-share sama Bika di grup kelas langsung biar langsung tahu. Lanjut ke Pagi
hari ayam berkokok, memulai hari dengan giat, hindari benda yang namanya rokok, badan bugar, jantung pun sehat. Makna kita menghindari Bagus. agar jantung kita tetap sehat. Ya, menghindari rokok biar jantungnya sehat. Bagus, dilengkapi makna. Amel, berikutnya pembelajaran IPA. Tadi kan kita membuat pantun tentang sistem peredaran, gangguan peredaran darah. Nah, IPA-nya juga nih, muncul enggak di layar kalian? Kelihatan enggak? Kelihatan enggak, Desita? Kelihatan, Bu. Oke, Bu Ika putar, siapkan buku catatannya lagi. Sewaktu-waktu kita mencatat. Bentar. Selamat pagi semua, kembali lagi bersama Putri D dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat belajar dari rumah. Hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya yaitu tentang gangguan atau penyakit organ peredaran darah pada manusia. Sebelum masuk ke materi, peredaran darah. Terjadinya Suaranya kok gangguan pada organ putus-putus, Bu. peredaran darah Ya, enggak apa-apa. tentu Catatannya disebabkan oleh perhatikan banyak dulu. faktor atau penyebab. Nah, kita akan membahas tentang faktor penyebab dan cara mengatasi gangguannya. Langsung saja ke materi yang pertama yaitu faktor penyebab gangguan. Adapun faktor yang pertama yaitu faktor keturunan. Beberapa gangguan dapat terjadi karena faktor keturunan. Misalnya, atau penyakit darah yang sulit membeku, maka kemungkinan salah satu anaknya akan mengalami penyakit tersebut dari Nah, orang tuanya. Dari orang tuanya merupakan penyakit yang dibawa dari sejak lahir maupun masih di dalam kandungan. Contohnya itu yaitu penyakit jantung bawaan. Penyakit jantung bawaan diderita sejak seseorang masih dalam kandungan. Penyakit ini biasanya berupa kelainan pada katup jantung yang mengakibatkan darah yang mengandung karbon dioksida bercampur dengan darah yang mengandung oksigen. Faktor yang ketiga yaitu produksi sel darah putih berlebih. Produksi sel darah putih berlebih akan mengakibatkan keseimbangan posisi darah terganggu sehingga dapat menyebabkan gangguan pada peredaran darah. Faktor yang keempat yaitu kekurangan gizi atau zat besi. Kekurangan zat besi akan menimbulkan penyakit kekurangan darah. Dan faktor yang terakhir yaitu kelelahan dan kurang tidur. Nah, itulah beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya. Nah, coba sampai sini dicatat dulu. Apa nih faktor penyebab gangguan pada sistem peredaran darah? Dicatat dulu di buku daringnya. Kalau enggak dicatat nanti mesti kebiasaan lupa. Jadi nanti kalau mau ujian, mau ulangan, Wika tinggal
bilang ke anak-anak, pasti di buku catatannya ada. Bika kan selalu membuat catatan ya. Dicatat dulu. Set 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 gitu. Ampun. Oke, lanjut ke catatan berikutnya. Bentar, Bika putarkan. Nah, ini macam-macam sakit. Kita bahas dulu apa? Kita dengarkan. Yang mengakibatkan keseimbangan komposisi darah terganggu. Adapun gejala dari leukemia ini, yang pertama yaitu rasa lelah, lemah, dan kurang nafsu makan. Lama-kelamaan timbul nyeri di tulang serta terjadinya pendarahan di beberapa tubuh. Contohnya pada hidung. Gangguan yang berikutnya ada jantung koroner. Jantung koroner disebabkan oleh penyumbatan arteri jantung yang menyebabkan aliran darah ke jantung berkurang. Jantung koroner dapat disebabkan oleh kebiasaan mengkonsumsi makanan yang berkolesterol tinggi dan tekanan darah tinggi. Penyakit yang selanjutnya yaitu ada stroke. Stroke adalah penyakit yang disebabkan oleh pembuluh darah otak pecah atau tersumbat. Akibatnya, pasokan darah ke otak terhambat, sehingga otak tidak mendapat asupan oksigen dan nutrisi. Stroke dapat disebabkan oleh pola makan yang tidak sehat, misalnya sering mengkonsumsi makanan yang berlemak dan mengandung garam yang tinggi. Penyakit berikutnya yaitu hipertensi. Dapat mengakibatkan timbulnya penyakit lain. Contohnya yaitu pecahnya pembuluh darah otak atau penyakit jantung. Adapun gejala yang timbul dari hipertensi ini, yang pertama yaitu sesak napas saat melakukan pekerjaan berat, kemudian terasa nyeri di kepala dan jantung berdebar-debar. Oh, kalau sudah tahu penyakitnya berarti kita harus tahu cara mengatasinya. Nah, Yaitu beristirahat dengan cukup. Dengan beristirahat yang cukup dapat membantu kita untuk terhindar dari gangguan peredaran darah. Karena jika kurang beristirahat atau beristirahat dengan tidak cukup dapat memicu terjadinya stroke, hipertensi, dan detak jantung yang tidak normal. Cara yang kedua yang dapat kita lakukan yaitu dengan menjaga pola makan yang sehat. Dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi atau Fe, yang bisa kita dapatkan melalui makanan yang berasal dari kacang-kacangan, daging merah, sayur bayam, hati, dan lain sebagainya. Zat besi yang dapat kita lakukan yaitu dengan berolahraga. Semakin sering berolahraga, maka semakin sedikit gumpalan lemak di pembuluh darah, sehingga aliran darah menjadi lancar. Nah, ini adalah berbagai cara mengatasi agar menjaga kesehatan organ peredaran darah. Ada yang tidur nih. Ini gambarnya Java tidur ini Java apa Desita punya poni. Oh, Desita ini yang punya poni tidur. Desita tidur untuk apa? Agar jantungnya beristirahat, agar tidak kecapean. Kalau jantungnya dibuat berlari, berat jantungmu biasanya kencang enggak anak-anak? Biasanya kamu dengar tuh di duk sampai bernafasnya sampai tersengal-sengal. Nah, itu makanya kamu butuh istirahat. Selain itu, kamu juga perlu makan makanan yang bergizi seperti bayam. Ini banyak sekali mengandung zat besi. Terus ini ada daging, apa macam-macam, ini ada banyak sekali, ada tomat dan lain-lainnya. Juga harus rajin berolahraga. Wih, ini gambarnya Abi sama
Amel berolahraga bersama setiap pagi. Bagus, biar sehat ini ya. Yuk dicatat dulu cara mengatasi dan menjaga kesehatan organ peredaran darah. Nah, seperti biasa setelah kalian mengamati video, kalian ada lembar LKPD anak-anak. Di sini ada pernyataan. Hati-hati, ini sambil berlatih AKM ya. Jadi soal AKM itu seperti ini juga. Kalian baca baik-baik, kalian pahami baik-baik. Baru kalian centang mana apakah pernyataan ini benar atau salah. Jadi di buku tulis daringmu langsung saja ditulis LKPD IPA ya. 1 benar, 2 salah. Bisa loh contohnya loh ya, seperti itu saja. Ya, nah, coba siapa yang berani mempresentasikan hasilnya? Saya, Bu. Ya, coba dibaca. Siapa ini tadi ya? Saya. Oh ya, oke. Yuk coba dibaca hasilnya. Adanya penyumbatan pembuluh darah dalam jantung menyebabkan jantung koroner. Benar. Benar, ya. Lanjut. Hipertensi bisa karena stres makan berlebihan. Benar. Benar, boleh. Lanjut. Leukemia terjadi karena kekurangan produksi sel darah merah akibat tubuh kekurangan zat besi. Salah. Salah. Kalau salah benarnya bagaimana? Leukemia itu penyakit karena apa? Karena ciri-ciri penyakit anemia. Oh iya, kekurangan zat besi itu ciri-cirinya orang sakit anemia. Boleh, bagus, bisa menjelaskan. Lanjut, yang keempat. Kencing manis disebabkan kekurangan hormon insulin. Benar. Benar, ya. Hemofilia adalah penyakit darah yang mudah membeku. Salah. Salah. Yang benar bagaimana? Karena hemofilia adalah penyakit yang sukar membeku. Iya, nah ini anak-anak. Jadi perlu ketelitian seperti ini ya. Harus hati-hati. Nanti disebutkan hemofilia adalah penyakit darah yang mudah membeku. Kamu ingatnya, wah iya tentang darah yang mudah beku, terus kamu tulis benar. Tidak seperti itu ya. Jadi harus benar-benar teliti dengan kata-kata yang ada di sini. Bagus sekali Bika, acungi jempol, Bika kasih bintang, tepuk tangan buat temennya. Bagus. Nah, anak-anak kalian sudah bisa mengerjakan LKPD-nya. Seperti biasa nanti hasilnya difoto dan dikirim ke link yang Bika bagikan. Nah, sekarang Bika mau ngecek nih sampai mana pemahaman materi kalian ya. Nah, terlihat soalnya? Terlihat. Di buku daringnya langsung ditulis saja evaluasi. Bawahnya nomor 1 langsung jawaban. Bukan A, B, C. Tapi misal A, apa, B, apa. Ditulis ya. Jangan lupa namanya. Ini cepat, ini cuma 5 soal. 5 soal tapi materi inti. Jadi Bika mau ngecek kalian sampai mana pemahamannya. 5. Oke, bagus. Nah, anak-anak, nanti jangan lupa jawaban evaluasi dan LKPD-nya difoto dan dikirim ke link nanti Bu Ika bagikan di grup ya. Nanti dikirim sesuai tugasnya. Jadi setiap link tugasnya berbeda-beda. Nah, anak-anak, hari ini dari pagi sampai siang ini kita tadi sudah mempelajari apa saja ya. Apa saja ya? Siapa yang bisa menyebutkan hari ini kita sudah mempelajari apa saja? Siapa yang berani menyebutkan hari ini kita sudah? Ya, siapa apa saja? Ayo. Pantun. Sama organ peredaran darah. Bulan peredaran Iya. darah. Sudah mempelajari tentang sistem gangguan pada peredaran darah, mempelajari pantun. Bagus ini ya.
Nah, menemukan amanat pantun, terus gangguan sistem peredaran darah, sakit karena terganggunya sistem peredaran darah manusia banyak sekali. Tadi ada jantung koroner, anemia, dan lain sebagainya. Terus agar sistem peredaran darah lancar, kita harus bagaimana, Nana? Halo? Ayo, agar sistem peredaran darah lancar, kita harus bagaimana? Berolahraga, makan Boleh. yang cukup. Iya, boleh. Istirahat cukup, boleh, bagus. Harus rajin berolahraga, makan makanan yang bergizi, dan istirahat yang cukup. Bagus. Itu yang kita pelajari hari ini. Nah, berikutnya BK ada tugas. Nah, seperti biasa, ini sudah pernah kita lakukan. Ini PR-nya ya, tugasnya mengamati. Carilah di lingkungan sekitarmu anak-anak, satu orang saja diwawancara ya. Nah, jangan lupa ditulis seperti ini. Nanti BK bagikan contohnya ini di grup WA ya. Ada nama, misal namanya yang mau diwawancara misalnya misalnya Johan Doko Subandi Bandi, ini ditulis usia 60 tahun. Waduh, Johan sudah tua ini ya. Terus kalian buat daftar pertanyaannya dulu. Misal, Pak Johan, apakah Bapak mempunyai sakit? Nah, sakit apa? Terus, sakitnya sakit apa? Sudah berapa lama? Lalu, selama ini untuk mengatasi sakitnya, Bapak itu sudah melakukan apa saja? Nah, agar orang tidak terkena sakit seperti Bapak tuh harus bagaimana? Ini nanti ditulis di sini daftar pertanyaannya dan jawabannya ya. Setelah itu dari jawaban dan daftar pertanyaan kalian buat paragraf atau karangannya. Nah, lalu kalian presentasikan seperti biasa, berdiri boleh, bawa bukunya, begini boleh. Perkenalkan, nama saya Jenny Akhirina. Saya akan mempresentasikan pengamatan saya tentang gangguan sistem peredaran darah pada manusia. Yang saya amati bernama Johan Subandi Bandi, usia 60 tahun. Terus rangkumannya ini dibaca, lalu di-save dan dikirim ke link yang sudah Bu Ika sediakan. Sampai sini dulu. Apakah ada yang bertanya? Sampai sini, siapa yang kurang jelas boleh bertanya ya. Ini mau bertanya? Berarti sudah paham semua sama tugasnya? Kalau paham, angkat tanganmu. Kalau sudah paham, angkat tanganmu. Bisa lihat dari layar. Ya, berarti yang tidak angkat tangan di layarnya berarti belum paham. Waduh, ternyata angkat tangan pakai gumit. Boleh, bagus. Oke, ada yang pakai gumit sudah canggih, ada yang pakai tangannya di layar. Boleh. Bagus, turunkan lagi tangannya. Berarti sudah paham. Nah, kalau sudah paham, sebelum Bu Ika mengakhiri pembelajarannya, Bu Ika ingatkan sekali lagi, kalian harus tetap melaksanakan protokol COVID ya. Tidak boleh berdekatan atau menjaga jarak, mencuci tangan, keluar kemanapun, pergi kemanapun, disuruh ibunya beli tahu, tempe, gula, pakai masker ya. Main ke rumah temannya juga pakai masker. Nah, anak-anak, sebelum pulang atau kita akhiri pembelajaran, yuk kita nyanyi dulu. Bu Ika punya lagu daerah nih. Ada yang tahu lagunya tuh? Padang Bulan. Yo prakonco dolanan ning jopo. Nah, yuk nyanyi bareng. Dibuka mikrofonnya, boleh nyanyi bareng. Buatnya bebek. Nah, anak-anak, pembelajaran kita akhiri.
biar kita semangat mengerjakan PR. Jangan lupa yel-yel kelasnya kita. Ayo, jangan lupa sambil tepuk tangan biar semangat. 1, 2, 3. Pintar yang punya anak yang punya anak bercerdas tiap kelas Yuk kita berdoa dulu sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini. Siapa memilih doa pembelajaran? Mulai. Doa selesai. Alhamdulillah pembelajaran sudah selesai. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. BK kasih waktu yang PR-nya 2 hari ya. Jadi tidak harus hari ini selesai juga semakin bagus. 2 hari juga boleh. Paham ya anak-anak? Sudah siap? BK akhiri pembelajarannya. Sampai jumpa di pertemuan tatap muka. Besok jangan lupa kita tes AKM gladi bersih yang jadwalnya besok masuk pagi jam 7 sudah di sekolahan ya. Jangan sampai terlambat. Kelas 5 pasti disiplin. Sudah ya, BK akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.